Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya dan riwayataken apa annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Muawiyah, he Muawiyah, ya kaudya sapa sira wal ghadaba lan wedya maring ghadab iku murka. Aja sampai ghadab murka padha ngamuk marah. Fa innal ghadaba maqastune ghadab iku yufsidu ngrusakaken apa ghadab al imana ing iman. Marah itu akan sedikit demi sedikit menghilangkan keimanan. Marah itu konco setan. Kama kaya oleh barang yufsidu ngrusak apa as-sabru sabar al-asala as-sabaru broto wali al-asala ing madu. Broto wali apa? Pahit sekali. Ini ono madu dicampur broto wali, madune kalah. Maka dalam diri orang itu ada iman, ketika dicampur dengan ghadab maka iman bakal kalah. Diibaratkan madu dicampur broto wali. Kaca sampai ngam. Wal hasadulan hasad dengki, iri dengki, wa huwa utawi iri dengki iku tamanna ngarep-ngarep apa dengki zawala nikmatil ghairi ing ilange nikmate wong liya. Menginginkan nikmat orang lain sampai wong iku oleh nikmat. Yuziluddin iku ngilangaken agama, ai asy-syari'ah, asy-syari'ati ngilangaken syariat. Naudzubillah, penyakit-penyakit hati itu jangan sampai ada pada diri. Iri, dengki, hasud, namimah, seterusnya. Ruwiya dan riwayatan apa anna usne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku tau sapa kanjeng Nabi iyyakum batiya sapa sira al hasada ing iri dengki. Fa innal hasada maqastune hasud iku yakulu mangan apa hasud al hasanati ing pira-pira kebagusane kama kaya oleh barang takulu mangan apa annaru geni al-hataba ing kayu garing. Dengki itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ini awake dhewe dengki kepada orang, maka kebaikan awake dhewe dipek wong iku. Kejelekan orang yang kita dengki ini akan masuk kepada diri kita. Iku lah rugi awake dhewe. Padha kaya kayu bakar dibakar api akan semakin hilang menjadi arang, bahkan akan menjadi debu, hilang. Wa riwayatannya hadis sapa Abu Dawud penyakit hati aja sampai ono. Ina awake dhewe pengen koncone dhewe kok wae mudah-mudahan hilang. Iki dengki tidak. Masuk ke dalam iri. Qala dawu sapa syair min Bakhrit Tagharub ala eling-elingo
kul ngucapa sapa sira liman kedue wong bata kang dadi sapa wong li kedue ingsun hasidan iku wong hasid ang atadri ana toh ngerti sapa sira alaman ing atase wong asakta kang ngilangaken sapa sira al adaba ing adab tata krama asata ngilangaken apa sapa sira Allah ing atase sira fi fi'lihi dalam penggawean Allah idza nalikane angta ta sira iku lam taradha ora ridho sapa sira liku ingsun ma ing barang wahaba kang paring sapa Allah ing ma. Jangan sampai kita hasud itu ora ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Dan iri dengki itu akan menyebabkan hilangnya adab. Wis gak ono adab, tata krama gak ono bisa. Fajazaka mongko ngolehi ka ing sira sapa Rabbi pangeran ingsun bi anzadani kelawan yen toh nambahi sapa Allah ni maring ingsun wasadda lan buka sapa Allah alaika ing atas sira wujuhak talabi ing pira-pira arah jaluk ngene wis apa ilang ridho apa ilang bagiane wong cuma akhire awake dhewe yo jaluk-jaluk wis jaluk supaya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang itu pindah kepada diri kita. Iku lho wong iri dengki. Koncone duwe dhuwit 100.000 misal. Oh, mudah-mudahan hilang. Apa aku sih oleh ngene. Iku pengen nikmatnya orang lain itu hilang dan ingin orang nikmat itu berpindah kepada diri kita. Itu namanya dengki. Ini penyakit hati itu memang wangel di lodop hasud wa tama'u lan tama' ay rahbatu demen fi syai' ing dalam suwiji-wiji yuzilu iku bakal ngilangaken apa tama al haya'a ing isin ya, seraka itu ndak akan bakal awake dhewe kena apa malu ndak ono malu ya. Wal ghibatu lan ghibah iki ngrasani iku tuzilu ngilangaken apa ghibah al amala ing amal as-salihah kang bagus kang apik. Ghibah itu akan menghilangkan amal baik itu. Terus sampai ghibah. Wal ghibatu tawi ghibah bikasil ghaib gin kelawan kasroe gin iku ayyad qurayata nutu sapa asyah suwa masa wiyal insani ing olone lan ya olone menungso fi ghibati ing dalam waktu ghibahe diling-iling hibah wololone kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang lain diomongno itu hibah. Wahya utawi ghibah iku fihi ana ing dalem wong-wong wa illam. Jadi ghibah itu kita membicarakan orang lain dan orang lain itu memang begitu. Si A kelakuannya ngene. Si B ngomong wah si A itu ngene. Bener nyoto, memang si A koyo ngono, iku ghibah. Wa illam takunan lamun ora ana
iku fihi ana ing dalem wong iku faya mongko utawi bahasan iku buhtanun iku buhtan kosong goro. Misalkan si A itu karakternya gak ngene kamu ngomong ngene ternyata tidak ada di dalam diri si A, maka apa yang kita ucapkan kepada orang lain berbohong. Ngerti itu? Jadi beda antara buhtan dengan goroh dengan hibah. Nah hibah itu ya bener, sing awake dhewe omongno iku ya tenan. Kejelekan orang lain yang kita bicarakan memang itu merupakan kebenaran. Lah, kalau kita mengatakan kejelekan orang lain dan orang lain tidak ada karakter seperti itu, maka kita berbicara bohong kepada orang lain. Itu bedane buhtan mbek iki ghibah. Penyakit hati tok iki. Wa in jahahulan Arab sapa wong hu ing menungso biha kelawan wicara iku fahuwa mongko utawi wong iku syatamun iku syatam, artinya orang itu bagaimana dalam diri orang itu akan dilihat orang lain, orang yang ya tidak bagus lah. Itu tujuan. Itu tujuan daripada orang yang ghibah maupun goroh kepada orang lain itu adalah bagaimana orang yang dibicarakan itu terlihat jelek di hadapan orang. Bahaya, sing bahaya nek sing goroh mengarang cerita yang tidak sesuai dengan apa kenyataan yang ada pada diri orang itu. Lah kalau sesuai maka yang namanya hibah. Hibah. Hati-hati ya dhewe ngomong iku kudu hati. Membicarakan kejelekan orang lain kalau itu memang benar adanya maka itu pun berdosa, termasuk sebagai penyakit. Membicarakan orang lain yang tidak sesuai kenyataannya maka itu merupakan kebohongan. Wal maqalat tasyata syarata taima qala nomor 19 Nabi sallallahu alaihi wasallam saya kanjeng Nabi ku ana kanjeng Nabi ku kala tau sapa kanjeng Nabi arba'atun tayana perkara papat min hisali sabira perkara fil jannati ana ing dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati saking swarga nafsu awake swarga al khuludu utawi langgeng fil jannati ing dalam swarga khairun iku luwih bagus minal jannati saking swarga iku ai itolatul iqamati utawi nyuwehakene manggon fil jannati ana ing dalam swarga iku an'amu luwih nikmat li ahli maring penduduk swarga iku min wujudi nafsil jannati saking onone kahane swarga iku. Jadi awet dewe itu mlebu swarga secara langgeng maka itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kenapa? Karena orang itu akan menikmati apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Ini kenikmatan yang luar, apalagi kenikmatan yang lain selain itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu akan bertemu Allah itu di surga. Wa hidmatul malaikati utawi ngladeni malaikat min fil jannati ana ing dalam swarga li ahli marang penduduk swarga khairun iku luwih bagus min jannati saking swarga iku. Wa hidmatul malaikati utawi ngladeni malaikat iku tadulu
nuduhaken apa ngladeni iku ala ziyadati irtifa'i ahli jannah. Ing atase tambahe luhure penduduk swarga. Di khidmahnya malaikat kepada penduduk surga itu menunjukkan bahwasanya penduduk surga itu mempunyai derajat yang tinggi. Tapi dheweku mau dilayani malaikat-malaikat. Mungkin apa dari bidadari yang sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang memang akan dimasukkan dalam surga. Wajawarul anbiya utawi tempate pira-pira para nabi bikasri jim lawan kasra jim wa dhammi halal dhamai jim min qarabihim saking parke iku para nabi fil jannati ing dalam swarga li ahliha maring penduduk swarga iku khairun luwih bagus minal jannati saking swarga itu. Kedekatan malaikat-malaikat, kedekatan para anbiya di surga dengan penduduk surga itu lebih bagus. Artinya apa? Orang yang nanti bareng dengan para nabi itu derajatnya disamakan. Gak gampang ini. Artinya apa? Nanti kita itu juga ketika di surga itu ketika bareng dengan para nabi berarti derajatnya beda podo para. Nah, bagaimana kita sampai kepada derajat itu sehingga nanti di surga berkumpul dengan para nabi. Coba caranya gitu. Allah tahu subhanahu Allah taala wa hasin ulaika rafiqa wa hasilan bagus sapa sira ulaika apa ahlu swarga rafiqan apane kancane memperbaiki pertemanan di surga ini. Waridallahi ta'ala taridana Allah ta'ala fil jannati ana ing dalam swarga an ahliha saking penduduk swarga iku khairun luwih bagus min jannati saking swarga iku sendiri. Ya anna ridwanullahi ta'ala karena ridwana Allah ta'ala iku akbaru luwih gede min jami'in ni'ami saking sekabehane pira-pira nikmat. Kenikmatan itu yang terbesar adalah bagaimana kita Allah ridho pada diri kita. Wa arba'atun ta'ibabat min hisal sang pira-pira perkara finari ana ing dalem neraka. Syarrun iku ala minan nari saking neraka iku. Nafsahu ing awak dhewe. Wa al-khuludu utawi langgeng finari ana ing dalam neraka syarrun kuwi ala minan nari saking neraka iku dhewe aitul iqamati suwene manggon fiha ana ing dalam neraka iku asyaddu luwi banget ala ahliha ing atase penduduk neraka bentukhuliha tenimbang mlebune maring neraka iku artinya dhewe iku nek masuk lempung neraka wis gak ono enake blas. Menunggu pun gak ada enak. Orang-orang yang di neraka itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, gak ada. Wa tawbihul malaikati utawi milih-milihe malaikat al-kuffara ing pira-pira wong sing ingkar finari ana ing dalem neraka syarrun luwih bagus minan nari satimbang dan api neraka. Diseleksi betul. Pilih-pilih sing ora tuwet begini-gini. Ada beberapa tingkatan neraka. Yang paling dasar adalah neraka jahanam. Wis iku nek mlebu iku angel metu. At-tawbih at-ta'yiru nyela wal
wa ta'fifa lan ngrasani wa tahdid lan mudden-mudden. Wa jiwaru syaitan utawi manggone syaitan finari ana ing dalam neraka syarrun iku li ala menari saking neraka iku. Syaitan uta syaitan iku qarinu ahliha dadi kancane penduduk neraka. Silsilatan apane silsilatan wahidatan lan siji. Dek itu ngerti. Ghadabullah ta'ala utai ghadab Allah ta'ala binari ana dalam neraka syarrun iku ala minan nari saking neraka iku. Sampai Allah murka pada orang berada di neraka. Syaitan utai syaitan iku qarinu 'aliha dadi kancane penduduk neraka bisil silatin wahidatin. Ghadabullah ta'ala ta'i ghadab Allah ta'ala finnari ana dalam neraka syarrun iku bagus eluwi Allah minan nari saking neraka iku. Wa ahlullah ta'ala tawi ahline Allah ta'ala la yubaluna ora padha peduli min dukhulin nari saking mlebune neraka idza hasala nalikane hasil lahum kedue wong iku apa ridwanu ridho minallah ta'ala sing Allah fal hayatu utahi pira-pira ula wal aqarib bulan pira-pira kala jenggeng finari dalam geni la tata'allamu ora temenan nyakiti biha kelawan geni. Dan Allah Ta'ala radhiya ridho sapa Allah fi dukhuliha ing dalam mlebune wong iku annara ing neraka. Ya Allah sudah ridho orang itu masuk neraka, maka itu sejelek-jeleknya orang tersebut. Maka ya apa carane usahane awake dhewe. Dadi wong sing bener, dadi wong sing bagus, dadi wong sing betul-betul ya punya kemanfaatan pada diri kita dan untuk orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nek awake dhewe gak diridhoni Gusti Allah ya akhirnya ya urip ora pati enak. Jadi keenakan kita itu bergantung daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka izin bertanya. Baik. Saya masih bingung terkait dengan eksistensi setan ini. Kalau kita sebagai manusia berbuat dosa karena lantaran setan, hasutan setan, itu kira-kira setan berbuat demikian karena hasutan siapa? Ya. Jadi setan itu kan sebenarnya diciptakan sebelum ke sana setan itu sebenarnya masuk surga. Ya. Setan itu dulu itu masuk surga. Di surga itu ada yang namanya Adam, ada namanya setan. Karena setan itu punya sifat iri, dengki, sombong. Kemudian mereka itu menghasut. Ya. Keluarkan oleh Allah. Kan dia itu kan disuruh sujud, kan nggak gelem, sombong kan, karena merasa dirinya paling baik, ya. Nah, mari dikeluarkan oleh Allah, muncullah sifat iri dengki. Pertama sombong, kemudian keluar dari surga muncul iri, akhirnya menghasut Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu juga ada nafsu di situ. Nafsu bagaimana dirinya itu kekal di dalam surga. Lah, bagaimana setan itu menggoda? Ketika setan itu berhasil menggoda, itu juga karena manusia itu sendiri.
ada nafsu. Terus siapa yang disalahkan? Nafsu atau setan? Itu kan nafsu atau setan? Kalau Ya dua-duanya. dua-duanya. Andai kata orang itu tidak menuruti nafsu, maka orang itu tidak akan pernah mengikuti. Dan memang setan sudah memproklamirkan dirinya akan menghasut, akan menggoda sampai hari itu janjinya setan. Dan itu diperbolehkan oleh Allah. Berarti setan itu dapat izin. Iya kan dia itu. Cuman Allah mengatakan hanya orang-orang tertentu saja yang tidak akan pernah engkau bisa menggoda gitu. Nah, orang-orang itu siapa? Orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Ajakan-ajakan setan itu. Ya, berarti sing salah siapa? Manusia. Kan sing salah saya manusia. Lah nek kata manusia yang mampu yo gak kira awe dhewe terus rumus teko setan. Andai kata Kanjeng Nabi Adam itu dulu itu ndak dia itu ndak ada nafsu untuk pengen di surga terus. Kan beliau itu kan pengen di surga terus. Itu nafsunya dia. Akhirnya kepincut dengan godaan karena merasa nyaman di surga, merasa enak di surga, akhirnya dia itu pengen kekal di sana. Lah setan ngomong wis makan buah khuldi, dek sama makan buah khuldi bakal sampai kekal di kono selamanya, begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti ojo mangan ini. Ya karena nafsu tadi. Lalu saya masih bingung bagaimana membedakan perilaku seseorang ini apa hasil dari nafsunya, apa hasil dari setan, atau dua-duanya. Kalau bicara nafsu itu kan dia semacam bawaan lahir. Studi kedokteran secara psikologis juga dikatakan begitu. Ya, berarti ini masih saya tuh masih bingung. Ini kalau berbuat dosa apa karena nafsu saya, apa karena setan? Karena setan seringkali jadi kambing hitam itu untuk tindakan-tindakan tidak bermoral kita. Bukan saya belas kasihan sama setan, tidak. Tapi seringkali dia jadi kambing hitam gitu. Padahal itu semua datangnya dari nafsu kita. Secara dalam itu semacam bawaan lahir kan sebenarnya nafsu. Ya. Memang nafsu itu diciptakan oleh Allah, itu ada pada diri seseorang. Tapi bagaimana nafsu itu bisa kita kendalikan? Siapa yang bisa? Ya Dewi. Nah, setan sendiri sudah punya izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda. Maka setan itu semuanya itu juga bagaimana orang itu yang dimana diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setan pun berusaha mencari teman di neraka. Akhirnya apa? Setan ini melihat, menseleksi orang ini. Mana yang bisa saya goda itu? Mana orang ini yang punya nafsu yang tidak bisa dikendalikan? Begitu. Jadi setan itu menggoda semuanya, manusia siapapun, baik orang alim, orang nggak alim, orang yang bukan alim iki loh ya, alim iki digoda setan yang belayar langsung.
Jadi kan Allah sudah membolehkan. Wis kamu silakan goda wis setan manusia siapapun itu. Kan begitu. Karena orang itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka ya mereka terjerumus dari godaan setan. Terus siapa sih yang salah? Ya manusia sebenarnya. Apakah setan juga salah? Oh, setan sudah punya tugasnya itu cuma satu kok, menggoda manusia. Dapat izin. Sudah dapat izin kan? Tapi dia kekal di neraka. Lah iya kan? Karena apa? Karena dia kesombongan tadi. Dia merasa dirinya itu adalah orang yang makhluknya Allah yang paling hebat. Gitu kan? Allah memberikan izin kepada setan karena Allah sudah menentukan dia pasti bakal masuk neraka. Maka bagaimana setan itu mencari teman sebanyak-banyaknya? Berarti setan itu masuk neraka bukan karena menghasut orang, melainkan karena kesombongan dia. Karena kesombongannya dia dan karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan mulai dulu. Mulai dia itu keluar dari surga. Maka pada saat itu dalam kitab Tambihul Ghafil itu dikatakan setan itu minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa sampai itu kan iso ngomong langsung dari Gusti Allah. Aku pengen tobat. Apa tobatku diterima? Itu ada ceritanya. Kita Tambihul Ghafil. Kemudian Nabi Musa itu ngomong nih Gusti Allah. Ya Allah, ini iblis itu mau tobat, kira-kira bisa apa? Oh bisa. Apa bisa masuk surga? Oh bisa. Bagaimana caranya? Allah memberitahukan kepada Nabi Musa, sampaikan kepada si iblis itu, kalau dia pengen tobatnya diterima oleh Allah, maka sujud di makamnya Nabi Adam. Apa yang dia katakan? Aku dikon sujud si urip ora gelem. Apalagi sekarang yang sudah mati, kan muncul kesombongan. Dia sombong sudah. Maka dia masuk neraka karena kesombongan, dia keluar dari surga dia keluar dari surga karena kesombongan. Jadi sebenarnya kesalahan setan itu adalah sombong, yang menyebabkan dia tidak akan pernah bakal masuk surga. Maka daripada itu mereka itu setan itu mencari teman sebanyak-banyaknya agar menjadi teman di sana. Ya digodalah alim, alim, Reno itu apa ya? Hawa nafsu itu yang kita tidak bisa mengendalikan. Hanya ada sifat malas, ada sifat iri dengki, ada sifat ghadab, ada sifat dan sebagainya. Yo karena nafsu namanya tidak iso dikendalikan. Andai kata kita mampu mengendalikan, maka kita pun tidak akan bakal mengikuti apa yang dikatakan oleh saya. Yo, nafsu memang wajah qadratullah kan begitu kan. Memang Allah memberikan itu. Manusia nih kalau nafsu yo itu manusia. Itu yang membedakan kok antara manusia dengan yang lain. Makhluknya Allah yang lain jin apa punya nafsu? Enggak. Makhluknya Allah yang namanya malaikat enggak. Hewan enggak. Tumbuhan enggak. Yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu itu adalah manusia. Nah, bagaimana mampu untuk mengendalikan nafsu yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan? Maka ada nafsu namanya nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Yang dipanggil oleh Allah itu nafsu si capek.
nafsu nafsu melakukan sesuatu yang baik dan karena Allah. Begitu. Lo kayak dewi bantu orang, kemudian itu belum tentu loh diterima, iya kan? Kalau perbuatan dia bukan karena Allah, berarti ada nafsu satu lagi sebenarnya. Yang nafsu itu dia melakukan kebaikan karena nafsu mutmainnah kan melakukan kebaikan tok, ya kan? Mengajak kebaikan saja itu aja kan? Itu nafsu mutmainnah. Tapi apakah dia itu dijamin melakukan kebaikan karena Allah? Belum tentu. Oh ya dewi aku ngaji. Ini nafsu mutmainnah muncul. Tapi ngajinya karena Allah apa iya? Belum tentu kan? Setiap orang berbeda-beda. Maka ada nafsu lagi sebenarnya. Nafsu yang mengajak kebaikan karena Allah. Itulah yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa dkhuli jannati wa dkhuli ibadi wa dkhuli jannati. Mlebu ning surga. Iku sing mlebu surga. Itulah. Jadi pada intinya bagaimana? Pada intinya nafsu yang ada pada diri kita itu mampu dikendalikan oleh diri kita sehingga kita melakukan sesuatu sesuai dengan jalur. Ketika ada orang, kita mendengar orang itu begini-begini, mendengar orang begini-begini, kita kan roto-roto ngamuk kan. Maka bagaimana mengendalikan awil dewi itu seperti apa? Kan pasti kan makal loh ngerti. Lah bagaimana mampu meredam, mengendalikan? Kan begitu kan? Wah itu sih sulit itu. Maka katanya Nabi, perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa. Kadang awil dewi mendengarkan pujian orang lain, oh kamu bagus ini. Akhirnya apa? Muncul rasa sombong. Itu kan juga nafsu. Sombong. Dilem, dipuji, sombong. Itu kan nafsu juga. Itu maka bodoh. Kita sejarah sedang berperang melawan hawa nafsu yang dititipkan oleh Allah kepada diri. Itu sudah kodrat, sudah memang dari sana. Cuman bagaimana cara kita mengelola saja, mengendalikan. Dia apa? Salah satu, salah dua-duanya. Tapi salah yang terbanyak adalah salahnya manusia, karena tidak mampu mengendalikan. Wis ngerti setan itu sudah berjanji bakal nguduk. Lho kok menungsone ya melu-melu. Memang itu tugasnya setan juga, menggoda manusia dan diizini lah. Tapi sudah meskipun diizini, Allah juga mengatakan, ya kon bakal neraka selamanya, tidak mungkin kamu surga. Kon tak izini wis muda siapapun wis, tapi kamu mlebu neraka selamanya. Kan begitu kan ceritanya begitu. Maka bagaimana kemangkalan setan itu, kesombongan setan itu akhirnya menggoda semua manusia yang ada. Ya apa carane mempunyai teman yang banyak di neraka. Itu mah akhirnya menggoda nafsu-nafsu manusia. Bagaimana tidak mampu mengendalikan hawa nafsu yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi pada intinya kita orang itu ya bagaimana itu tadi mengendalikan hawa nafsu kita sehingga tidak ada godop, tidak ada iri dengki, tidak ada tomak, ya, tidak ada riya, tidak ada apapun, sombongan, sebagainya. Kita harapan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
wal maqalatul 20 wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya.